Oke. Eh, Selamat pagi menjelang siang Mbak. Ya, pagi menjelang siang juga Bu. Oh, ini benar Mbak Hana yang kemarin WA saya ya yang istri itu. Iya benar. Oke. Eh, Mbak Hana sekarang di kerja bagaimana? Apa sudah nyaman? Sudah, saya boleh sendiri. Boleh Mbak. Iya. Oke. Mbak Hana kan kemarin itu Mbak Hana kontekan waktu itu karena apa ya Mbak? Kok tiba-tiba Mbak Hana kontekan saya sama saya gitu? Iya, karena saya ingin bercerita aja sih melakukan apa yang saya rasakan. Iya gitu. Oke. Mbak Hana ini sebelumnya dari mana ya Mbak? Saya kebetulan tadi habis dari ini sih beli sarapan aja terus ya udah langsung ke sini karena dari kerja sini. Oke. Nanti setelah kesini tuh Mbak Hana mau pergi kemana? Mana sih ya langsung pulang. Oke, jadi Mbak Hana gak ada kegiatan sama sekali ya? Iya. Oke. Di sini kan tadi perasaan Mbak Hana kayak Mbak Hana pengen cerita gitu, kayak ada hal-hal gundah gitu. Iya. Mbak Hana bisa cerita sedikit aja mulai gitu. Iya, saya apa ya? Rasa kayak satu kali makan agak malu gitu ya, terus itu tuh saya kebanyakan rasa takut sama rasa malu, jadi kayak saya ngerasa kayak dua hal itu tuh kayak mengganggu buat saya mengeksplor diri gitu loh Bu, jadi kayak menghalangi saya buat mencoba melakukan sebuah kegiatan yang baru gitu. Oke, baik. Di sini sebelum kita melakukan sesi konseling namanya, Ibu ingin menjelaskan tentang suatu hal. Apakah Mbak Hana pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya? Pernah sih, pernah. Itu kapan ya terakhir kalinya? Waktu saya masih SMA sih Bu. Oke. Jadi sekarang Mbak Hana kuliah ya? Iya, kuliah. Semester berapa Mbak? Semester 3 Bu. Kalau gitu di sini tuh ibu itu perannya sebagai konselor Rambahanas, itu sebagai fasilitator dalam konseling hari ini. Nah di sini kan Mbak kan secara sukarela kan datang kemari tanpa ada paksaan gitu kan? Iya. Oke. Di sini Mbak Han itu bisa terbuka menceritakan apapun kepada ibu gitu. Lalu juga di sini ibu akan menjaga rahasia Mbak Hana tanpa keluar dari ruangan ini. Jadi hanya Mbak Hana dan ibu yang tahu dan juga Allah yang tahu. Oke, di sini waktunya cuma 60 menit. Apa sudah cukup Mbak dan Mbak bersedia? Iya, cukup Bu. Oke. Tadi kan Mbak Hana bilang kayak Mbak Hana kan merasa malu pada diri sendiri dan juga takut gitu loh terbuka kepada orang lain, jadi kayak Mbak Hana lebih banyak diem, terus jadinya Mbak Hana kayak takut mau melakukan kegiatan hal lainnya gitu ya Mbak. Iya. Itu bisa dijelaskan lagi Mbak spesifikasinya kayak gimana? Itu kayak aku sama saya di kuliah ini kan kuliah itu kan emang tempat buat kita mengembangkan minat bakat kita gitu ya Bu, kayak apa ya, lebih mendalam lagi prestasi-prestasi kita gitu ya. Jadi kayak misalkan saya mau mengikuti sebuah kegiatan itu tuh rasa keinginan saya lebih rendah daripada rasa takut saya gitu loh Bu. Jadi ya sebenarnya tuh pengen banget mengikuti sebuah kegiatan, tapi kan rasa takut saya itu jadi saya nggak ikut gitu loh Bu. Jadi kayak jadi ujungnya saya menyesal gitu kalau misalkan saya buat mengeksplor sana kayak buat menambah relasi saya gitu ya Bu, kayak bersama teman-teman gitu kan. Terus saya sebenarnya tuh kayak di pikiran saya tuh kayak udah nggak apa-apa ngomong aja, terus kayak ya udah bawa aja sama teman-teman, tapi kayak dalam diri saya tuh kayak nggak tahu kenapa kayak tameng malu saya tuh kayak lebih besar daripada rasa cuek saya gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Itu mengganggu kegiatan Mbak nggak dalam kayak kan Mbak merasa malu, jadi kan
mbak kayak terganggu sedikit ya mungkin kegiatannya, jadi kayak mau ikut ini jadi gak bisa, mau ikut itu jadi gak bisa. Terus mbak Hana kan juga kayak mikirin, aduh aku takut mau ikut ini. Itu takutnya karena apa mbak? Kalau misalkan saya kan kayak ikut apa ya, misalkan ikutin event gitu. Dan sebenarnya kan kayak masalahnya tuh kadang kayak takutnya tuh kayak nggak tahu ya, takut aja gitu. Kayak sebenarnya kayak padahal orang-orang bilang kayak udah nggak apa-apa sih gitu, meskipun itu sendirian gitu ya. Tapi takut, nggak tahu ya, rasa takut bukan takut karena orangnya atau karena eventnya atau karena apa, tapi kayak nggak tahu, kayak ada rasa takut aja sendiri gitu. Nggak sih, nggak tahu kan takut itu kenapa gitu. Oke, baik, itu paham apa yang mbak Hana rasakan. Nah, saya mendapat sedikit tentang gambaran permasalahan yang mbak rasakan. Nah, kan mbak tadi bilang kayak rasa takut itu membuat kayak mau ngikutin misalnya kegiatan event gitu. Mbak dampak itu kan membuat dampaknya ke diri mbak ya, mbak jadi merasa rendah diri kalau mau ngikutin kegiatan apa, benar gitu mbak? Benar gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak saya apa ya, nggak tahu sih, kayak pas akhirnya jadi nyesel gitu, kayak kenapa waktu dulu kayak saya ya udah lawan aja, misalnya nyoba-nyoba ikut-ikut gitu. Jadi kan jadi saya sampai seperti ini kan ya jadi nggak ada pengalaman gitu loh. Mbak kalau nyamannya dengan diri mbak itu seperti apa dalam kegiatan diri mbak? Kayak mbak nggak takut ke dalam diri mbak, nggak ngerasa ada rendah diri mbak, nyamannya saat ada apa? Kayak ada teman, tapi temannya itu yang nggak tahu ya, saya belum menemukan kayak teman yang apa ya, dia emang dia tuh senang sama ikut organisasi dan dia tuh selalu excited. Jadi kayak dia tuh balance sama antara kuliah sama apa ya kegiatan yang di luar kuliah. Jadi kayak saya tuh ikut ke bawah gitu loh. Jadi kayak saya jadi aman gitu loh karena ada dia gitu. Jadi mbak kayak pengen ada temen yang mungkin bisa membantu mbak, Iya, kayak mengurangi rasa takut dan kayak membuat mbak percaya diri seperti itu. ya sebenarnya kayak saya kalau ikut apa sih sebenarnya sukanya tuh kalau diajak gitu ya. Sebenarnya kalau buat kesadaran dari diri saya sih kurang ya, bukan buat ngikutin kegiatan gitu. Tapi kayak kalau diajak temen tuh kemungkinan saya bakal ikut karena saya anaknya gampang terpengaruh ya sama orang. Terus jadi kayak nah kalau ngajak itu harus meyakinkan saya. Jadi kayak hal-hal kan pasti kan saya kalau diajak orang kan pasti saya memikirkan hal-hal yang lain gitu, kayak ada apa kayak harus yang diselesaikan. Jadi kayak memungkinkan untuk saya ikut apa enggak gitu kan. Jadi kayak dia tuh harus bisa meyakinkan saya untuk hal-hal yang lain itu tetap bisa dikerjain gitu. Jadi mbak kayak merasa senang kalau ada temennya bisa diajak diskusi dalam kegiatan tersebut kayak gitu ya mbak. Oke, di sini ibu mungkin ada permainan ya mbak ya untuk mbak. Nah, permainannya itu seperti ini, kan ada kursi kosong. Mbak di sini tuh bisa ngeluapin apapun tanpa ada filter dalam pemikiran mbak, kayak semuanya aja yang mbak ungkapin dalam hati mbak, pemikiran mbak tuh semuanya kayak perasaan-perasaan mbak yang tadi bunda gitu. Dan di situ nanti kita setelah permainan ini kita akan bersama-sama mencari solusi yang mungkin bisa ngebantu mbak. Apa bisa dipahami mbak? Jadi gimana saya ini kursi kosong terus saya cerita gitu apa gimana? Bayangin di sini ada diri mbak yang pengen mbak lakuin semuanya itu ke diri mbak. Jadi bisa saya mulai. Bisa, betul mbak. Jadi tuh kayak kayak kamu tuh nggak usah apa ya, wajar orang kalau misalkan mau mencoba sesuatu hal yang baru itu pasti ada rasa takut, malu. Mungkin malunya karena
cuma karena takut apa ya, kamu tuh cuma malu karena ada pasang mata yang melihat kamu gitu, banyak pasang mata apa ya, mata yang melihat kamu gitu, karena orang tuh nggak berpikiran yang apa ya, seperti apa yang kamu pikirin kan. Kayak kamu tuh takut ya, takut itu cuma apa ya, menghalang kamu untuk mengeksplor diri buat melakukan apa yang kamu suka. Eh, kayak apa ya, sebenarnya tuh kayak sebenarnya semua tuh bisa dilawan, tapi kamu tuh rasa takutnya tuh kayak terlalu besar, jadi kayak nggak bisa apa ya, kenapa kamu nggak ngelawan malu kamu tuh sama rasa takut. Jadi kan banyak, nggak tahu sih, di pikiran kamu pasti banyak kalau di pikiran teman-teman itu memandangmu sebelah mata, padahal kamu itu cuma butuh ya seorang teman. Mungkin kayak memang kamu punya teman, tapi kamu ngerasa kalau misalkan teman itu apa ya, belum sepenuhnya itu kriteria yang kamu pengenin gitu ya selama ini. Jadi kayak kamu tuh kayak kebingungan, kesusahan buat gimana sih mengeksplor dunia perkuliahan ini gitu. Jadi kayak karena nggak pernah ada teman-teman yang mengajak, jadi terus juga di lingkungan apa pertemanan kamu juga orang-orangnya ya malah jauh tidak lebih baik daripada kamu gitu loh. Jadi kayak kamu apa ya, buat berusaha seperti yang lain tuh susah gitu kan, karena kayak gak ada yang ngajak. Oke, tadi juga apa Mbak udah menyampaikan semuanya? Ya kurang lebih begitu aja. Kalau gitu kan tadi Mbak bilang kayak Mbak merasa takut karena dengan pemikiran orang lain kan ya, karena kan nggak semua orang lain itu seperti yang Mbak bayangkan. Nah, sebelumnya Mbak pernah melakukan apa ya sampai bisa kayak Mbak melupakan itu, ketakutan itu, dan buat Mbak merasa percaya diri? Sebenarnya kalau misalkan saya ikut berani gitu ya bu, kayak melakukan hal itu ketika ada orang yang menotis saya gitu loh bu. Jadi kayak apa ya, jadi kayak mengakui keberadaan saya dalam kegiatan itu loh bu. Jadi saya semakin ya udah biasa aja dalam mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Oke, jadi pinginnya Mbak selalu dinotis semua orang supaya Mbak jadi biasa aja tanpa ada rasa ketakutan gitu. Jadi kan soalnya kalau misalnya saya nih ikut kegiatan terus orang-orang yang saya kenal ya udah ngeliat saya terus kayak kan, dari saya tambah berpikiran kayak kan, jadi kan saya nggak tahu kan dari pikiran dia juga ngomong sama saya kayak apa. Baik, saya paham apa yang Mbak rasain. Terus juga kayak Mbak kan juga kayak ininya ternotis mereka semua, jadi kayak Mbak nggak tahu apa yang dipikirkan mereka, jadi kayak Mbak cuma bisa mengungkapkan pendapat di sebelah mereka kayak gitu ya Mbak. Kalau gitu selain dinotis orang, apa saja sih Mbak yang pernah Mbak lalui? Sebenarnya saya lebih kayak pernah saya waktu itu memberanikan diri sebuah ikut kepanitiaan. Saya ikut kepanitiaan tapi kayaknya pernah keterima karena saya belum lolos dari sesi wawancara aja sih. Terus jadi kayak saya berani diri, sebenarnya saya tahu dalam kepanitiaan itu banyak banget teman-teman saya juga pasti yang daftar gitu ya. Terus juga pasti yang wawancara, soalnya kebetulan waktu itu teman saya juga kan. Terus jadi kayak sebenarnya saya lebih ke malu sama takut kalau misalkan saya harus berhadapan sama orang yang udah saya kenal gitu loh bu. Jadi tapi sebenarnya sama orang yang kenal juga takut, tapi nggak malu juga gitu kalau sama orang yang udah dikenal. Itu saya sebenarnya udah waktu itu sempat beraniin diri buat kayak ya udah, masalah ada temennya, tapi kan ntar dapet temen gitu loh nanti. Oke, bagus sekali sih Mbak, Ibu mengapresiasi hal seperti ini. Terus kalau nggak ada teman di sekitar Mbak gini, kan Mbak mau cari teman baru atau dalam kepanitiaan itu Mbak
pengen melawan rasa takut hal tersebut dalam berbicara pada orang lain. Ya benar. Bukan apa ya, melawan rasa takut untuk berbicara sih, tapi lebih untuk melawan rasa takut saya, melawan rasa takut untuk berada dalam sebuah kegiatan yang tidak ada teman, seperti itu sih. Oke, jadi Mbak kalau takut berada di dalam kegiatan tersebut, apa Mbak juga takut berpendapatnya nggak diterima oleh teman-teman di dalam organisasi itu, kegiatan itu? Enggak sih, saya kalau untuk kayak gitu enggak, tapi kayak lebih, soalnya saya tahu kalau misalkan orang-orang yang belum kenal, belum dekat, pasti dia untuk berbicara pasti memberitahunya itu lebih apa ya, lebih bisa diterima daripada teman-teman yang mungkin saya anggap udah kenal gitu. Jadi cuma Mbak ini pengakuan dari teman-teman aja. Ya. Baik, kalau gitu dari pengakuan tersebut nanti tujuan Mbak itu seperti apa? Tujuan selanjutnya kalau udah dapat pengakuan dari teman-teman Mbak? Jadi kayak kalau misalkan itu saya mungkin jadi lebih percaya diri gitu ya buat berinteraksi atau tampil di depan mereka gitu, karena kayak mereka ya, karena mereka mengakui keberadaan saya tuh kayak seperti apa gitu. Mbak pernah mencoba memberanikan diri belum, kayak bicara speak up duluan kepada mereka supaya keberadaan Mbak diakui oleh mereka? Belum pernah sih, karena saya takutnya mereka mikirnya kayak apa ini gitu, apa sih gitu. Paham, saya paham kok Mbak. Kalau mungkin itu bisa dicoba ya Mbak, dengan beberapa hal yang mungkin sepele, tapi kan masih dalam topik diskusi itu, jadi kan supaya Mbak bisa diakui oleh teman-teman sekitar Mbak. Iya. Kalau gitu bagaimana Mbak perasaan Mbak sekarang setelah bercerita pada Ibu? Alhamdulillah Bu, saya lega karena saya jadi kayak tahu sebenarnya kayak hal sepele itu nggak perlu ditakutin gitu. Jadi kayak ya mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk lebih memberanikan diri, walaupun di samping saya itu nggak ada teman, dan menurut saya itu bisa membuat saya lebih mengeksplor minat bakat. Di sini tadi Mbak kan bilang kalau Mbak itu merasa takut dan rasa rendah diri terhadap teman-teman di sekitar Mbak karena Mbak perlu pengakuan dari teman-temannya, dan juga Mbak udah pernah kayak wawancara tapi ada temennya Mbak, jadi Mbak merasa lebih takut lagi kayak gitu. Nah tapi kalau di luar teman Mbak jadi lebih berani kayak gitu ya Mbak, apa itu benar? Iya benar. Oke, kalau gitu Ibu izin akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Nanti kalau masih ada yang belum lega Mbak bisa ceritakan ke Ibu, nanti kita bisa buat janji lewat WA, tempat dan lokasinya mungkin kita bisa kontak lagi lewat WA. Oke. Terima kasih ya Mbak udah datang kemari secara sukarela. Tetap semangat ya Mbak dalam perkuliahan ini. Ya Bu, terima kasih Bu karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam Mbak, hati-hati. Iya. Loh, ke 19.